Nggak ada bukti doh. Fitnah lu. Didatengin nangis-nangis lagi. Kapan? Kapan lu datangin gua? Kapan Kibin lu datangi gua? Kapan 7 juta umat datangin gua? Kapan kroco-kroco lu datangin gua? Kapan anak buah lu datangin gua? Anak buah lu itu pengecut semua. Satu TIJ aja nggak beres. Nggak usah ngaku-ngaku pejuang. Nggak usah ngaku-ngaku orang lapangan. Nggak usah sok-sok pahlawan. TIJ sebiji, hitam, hidup lagi. Nggak berani kalian. Alah Aldo, bukti mana bukti? Ini udah 2 tahun kemudian. Gua bahas lagi, gua tanya bukti, gua nunggu 2 tahun gua nunggu lu di pos ronda. Bacot. Bacot itu bos ronda, Allah. Apakah bacotnya mereka di konten itu sesuai nggak kalau ketemu begitu bacotnya? Nah, satu lagi nih Do, teman kau itu yang sama-sama sengau dan sengok juga kayak kau, si Kumar Lampung. Waktu datangi Bung Lubis kenapa kabur? Kau tanya tuh sama dia. Waktu datangi persekusi Bung Lubis, kenapa kabur? Padahal datangnya rame-rame. Satu mobil. Apa hilang bijinya? Ya. Belum pun ke TIJ, baru ke Bung Lubis. Baru Bung Lubis aja didatangi sekelompok orang, satu mobil. Terus tiba-tiba kabur, saudara. Kabur. Maka aku bilang Al-Kaburi itu cocok untuk mereka. Ya. Nyalinya patungan, otaknya secomberan. Kalau yang satu bilang gini, semua bilang gitu. Nggak ada inisiatif sendiri, nggak ada pola pikir sendiri. Copy paste semua, satu comberan itu. Persis kayak cebong. Komando dari kodok yang buncit itu, semuanya siap, satu komando kodok. Yang mulia kodok. Tahu nggak kodok apa? Kodok itu pendek, buncit, suaranya gede. Ya kan? Iya. Ini moncong mereka ini, jangankan untuk didengar, untuk mampir saja di telinga kita nggak bisa pakai. Satu gerombolan mereka suruh ngomong depan kita, satu pun nggak ada yang benar omongannya. Apalagi si Aldo, gaya-gaya dia ini gaya penjilat. Gaya-gaya penjilat. Kata Aventador langsung ke gua, ada rekaman. Aventador bilang, si Aldo pas datangi Ana datang ke pesta, saudara kebetulan, kan sama-sama asgaf. Langsung, lembek. Bukan Ana yang ngomong, Aventador yang ngomong. Nyali. Hah. Berani kalian, ini belakang Kibin, sama TIJ di belakang Kibin pun nggak berani kan? Aduh. Gaya selangit. Pejuang, Allah. Pos ronda, Allah, itu panik ya. Baru pos ronda katanya berani kepung istana, berani melawan presiden, berani melawan tank, berani melawan basoka, berani melawan negara. Sama pos ronda aja udah ketar-ketir, meresahkan perjuangan. Apakah bacotnya mereka di konten itu sesuai nggak kalau ketemu begitu bacotnya? Kau datang, jangan pakai alasan di tengah-tengah, jangan, datang aja. Datang kau ke rumah TIJ atau di mana di warung kopi di Aceh, janjian kita ngopi. Allah, banci, ngopi kita, enak sama TIJ. Walaupun TIJ nih ya, kasih tahu sama kau do, jangankan kau itu, wallahi tidak kuanggap musuh, tidak. Kau itu belum pantas jadi musuh TIJ, paham? Untuk sekelas kau, si Bahar, dan kroco-kroco kalian, belum pantas jadi musuh saya. Walaupun kalian bukan saudara saya, kalau bilang saudara nanti diminta buku Robito, saya nggak punya. Walaupun kalian bukan saudara saya, ya kalian belum pantas jadi musuh saya. Belum. Untuk kelas receh seperti kalian. Saya sudah ketahui sifat-sifat kalian, karakter kalian, model kalian. Kalau sempat kau jadi musuhku, ketemu sama TIJ, ini jadi musuh. Kau belum kuanggap musuh. Kalau sempat kau jadi musuhku, kau jumpai aku, kau nggak akan pernah bisa pulang tanpa membawa kopi. Dengar dulu, tanpa membawa kopi, ku kasih oleh-oleh kopi kalian. Ya, dengar itu baik-baik. Yang pertama, si TIJ ini nggak dendam. Dengar tuh, si TIJ ini orangnya nggak dendam. TIJ ini orangnya nggak emosian.
Ada nggak kibin kau yang datangi TIJ teriak-teriak di depan rumah TIJ, teriak-teriak demo apa segala macam bawa corong, berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena di Aceh itu nggak bisa seperti itu. Ya, mungkin di Arab sana bisa. Karena Nabi diturunkan di tanah Arab. Kenapa? Karena orangnya jahiliyah, goblok-goblok. Ya, bodohnya kebangetan. Makanya Nabi diutus di tanah Arab. Dulu, jangan baper dulu, zaman dulu. Sekarang kan nggak turun Nabi lagi. Makanya Nabi diutus di tanah Arab. Jagoan medsos nih. Tapi merasa sebagai pejuang, pahlawan. Cuman berani datangi kibin-kibinnya. Di mana ada kibinnya, datangi ke situ. Terus teriak-teriak, aku sudah datang ke kotamu. Aku sudah di sini. Itu di belakang ketek kibin, saudara. Ngaku pejuang sama kita. Kalau TIJ bukan pejuang. TIJ ini petani. Bukan bajak makam, bukan bajak laut, bajak sawah. Bajak sawah itu halal. Artinya bajak sawah itu kita mulai nandur. Mulai menanam benih. Coba kibin kau coba kalau kau punya simpatisan atau simpatisan si Unyil, coba kau panasin dulu. Ente gimana nih Aceh nih? Orang kayak TIJ aja nggak berani kalian. Coba kau bilang gitu. Kemarin udah kibin udah datang ke rumah gua. Cuman nggak berani keluar-keluar. Nggak berani. Mulut itu nggak capek ya. Saya nggak gampang capek, Bu Eko. Ya. Pos ronda, Allah. Aldo di depan gua nggak ada harga dirinya udah. Lu mau gaya kayak gimana pun depan gua nggak ada apa-apanya lu. Nggak ada. Majikan lu aja, bos lu aja gua jadikan Gua jadikan lelucon. Kau bisa apa? Jenderal umat Islam yang memimpin 7 juta umat Islam, ku obok-obok. Ku obok-obok Bisa apa kalian? Kemudian bos Unyil kalian, ku obok-obok. Tanpa harga sama sekali. Yang kata kalian, coba TIJ kalau berani sama Unyil, sampai ke lubang semit pun akan kucari. Mana buktinya? Gua akan mancing kalian sebenarnya, mancing. Biar keberanian kalian itu terbukti. Ternyata enggak. Enggak. Si Bahar, kalau ada yang ngomongin si Unyil, saya akan cari dia sampai ke lubang semut, sampai ke lubang semit. Entah apalah itu. Ya. Kalau ada yang coba bahas istri saya, ngeledek istri saya akan cari dia sampai ke lubang semit. Mana? Terus kalau si Bahar ngomong, kalau ada yang berani membahas ibu anak akan cari dia sampai ke lubang semit. Kalau ada yang berani bahas istri anak, keluarga anak cari dia sampai ke lubang semit. Mana? Dari 2 tahun yang lalu gua bahas, mana buktinya? Artinya itu gua membuktikan bahwa kalian ngomong doang. Katanya lu orang suci, katanya lu cucu Nabi, katanya begini. Mak lu aja nggak beres. Mak kau itu nggak beres, Har. Cara berpakaian nggak syar'i. Masih menampakkan auratnya kemana-mana. Ya, itu cuman karena dilarang oleh Aventador gua nggak bahas. Tolonglah TIJ kalau bisa, kalau bahas Bahar nggak usah bahas maknya. Ya udah. Ana salah, Bib. Di situ ana salah. Ana akui. Gua denger kalau nasihat, bukan sampai kiamat pun ana tidak akan pernah minta maaf. Bukan, TIJ bukan seperti itu. Bukan. Ya. TIJ bukan seperti itu. Terus kalau mama TIJ gua nggak apa-apa. Mau lu bully mak gua, mau lu hina mak gua, nggak apa-apa. Mak gua udah meninggal. Nggak apa-apa. Dan gua maafin. Nggak apa-apa. Ya. Gua nggak akan sakit hati di situ. Kenapa gua bawa emak? Mereka bawa emak. Gua nggak pernah dalam hal kita live di sini, kita bikin konten, bikin video bahas emak orang, gua nggak pernah bahas. Jadi, gua pengen bahas si Aldo. Pokoknya kalau bahas si Aldo lucu gitu. Lucu. Lucu. Lihat perawakan dia, muka dia. Dulu nggak kayak gitu. Dulu ini kan brewok nih. Gigi dulu satu di Sabang, satu di Merauke, satu lagi di Miangas. Sampai ada satu lagi di sini Pulau Rote. Sekarang agak rapian sedikit karena udah jadi YouTuber gitu. Gitu kan?
Jadi lucu, kalau kita lihat dia lucu. Dulu. Bukan menghina, orang kita bilang lucu, kan lucu itu bukan hinaan. Kalau ngaku-ngaku cucu itu baru hinaan. Kita bukan cucunya, ngaku-ngaku cucunya kan hinaan itu, menghina diri sendiri. Saudara. Lucu. Kadang-kadang dia lucu, kadang-kadang dia lutung. Kadang-kadang lucuti dirinya sendiri, lucuti harga dirinya sendiri. Soalnya beberapa waktu yang lalu dia ngegas bahas saya. 3 tahun yang lalu dia mengatakan bahwa kita memfitnah Robitoh. Saya tidak pernah memfitnah Robitoh, tapi di framing saya dan Bung Lubis memfitnah Robitoh katanya. Ya. Saya dan Bung Lubis memfitnah Robitoh. Entah apa hebatnya Robitoh dia itu. Jadi beberapa 3 tahun yang lalu dia bilang, dia peringatkan kami, dia kasih ultimatum. Setelah TIJ masuk penjara baru keluar-keluar. Dia pasang postingan di tab komunitas dia. Kayak kenal, siapa ya? TIJ. Giliran TIJ keluar penjara, masuk lagi dia ke dalam cangkangnya. Ketika TIJ bebas, berkeliaran, bisa live, keluar dari cangkangnya untuk menampakkan kepala batoknya itu. Botak. Aldo botak. Botak itu bukan aib, jangan marah. Kau kan kenyataan kau botak. Kalau ku bilang kau gondrong baru fitnah. Jangan fitnah TIJ, kau botak. Kalau gondrong baru fitnah. Dan botak itu bukan aib, saudaraku. Ya. Aldo Bol. YouTuber receh ngaku pejuang. Ngaku yang punya bangsa ini. Bisa bebas sesuka hati ngomong untuk orang lain. Ketika dibantah, nggak terima. Mar, ke Aceh ada jalan darat nggak? Ada sih. Gue mau ke sono noh. Mau ngomong, mau nanya dua. Mau ngomong depan muka dia. Kenapa mesti babe sih? Kenapa mesti babe? Nih gue jawab Dobol. Sebelum gua bahas lu udah duluan bahas TIJ. Siapa namanya Iqmal Lubis ya sama TIJ. Udahlah, kalian kalau ada urusan-urusan yang lain nggak usah menyangkut masalah nasab gitu. Ya, kalau kalian nggak paham soal nasab, jangan ngomong masalah nasab gitu. Gue nggak terlalu paham masalah nasab. Gue serahkan urusan nasab sama Robito. Ya, sama Robito Al-Alawiyah. Jadi jangan deh, orang-orang kayak Iqmal nggak usah nambahin masalah gitu. Ya, lu mau bermasalah sama saya, masalah apa aja iya gitu, nggak usah ngomong-ngomong masalah. Bacot lu, kegedean. Giliran kita nggak bahas Robito, dia framing, kita memfitnah Robito. Giliran kita bahas kepala botaknya dia, ya kan? Ngumpet dia di cangkang. Gitu yang namanya pejuang. Pejuang gitu ya? Laskar gitu, mujahidin gitu, bikin malu mujahidin lu, jangan bawa nama mujahidin. Kalau kita nggak bahas dia framing, nggak usah bahas Robito lo, bahas yang lain aja, sama bahas gue. Ketika gue bahas dia, apa jawabnya? Kenapa mesti babe sih? Apa salah babe? Memang nih udah botak nggak ada otak lagi. Kita nggak bahas Robito. Gue bilang, kalau 5 ekor Habib ini, gue nggak percaya dia cucu Nabi. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan feeling, nggak percaya. Mau nanya data dia nggak ada, ya kan? Akhlak nggak ada, kejujuran nggak ada, suka memfitnah, suka berdusta, bukan suka berdusta, memang kebiasaan. Terus gue nggak percaya masalah nasab dia, terus gue fitnah Robito gitu. Terus kalau ada buku dari Robito itu sudah asli gitu. Robito itu ibarat Al-Quran gitu. Ibarat firman Allah gitu. Manfaat apa nonton channel ini? Manfaat nonton channel ini, otak bisa tumbuh. Ya, iya.
Kalau misalnya otaknya nggak dipakai, nggak mau tumbuh, jangan di sini. Ya, di sini nggak baik untuk Kibin sebenarnya, karena di sini membuli saya nggak mempan ya. Meresahkan juga sih si TIJ ini. Ya kenapa gua katakan meresahkan? Karena bisa mengganggu perjuangan yang lain gitu. Apa yang kalian rasa dampak dari moncong TIJ? Hah? Apa? Kenapa panik? Meresahkan? Kan pejuang, amar ma'ruf nahi mungkar. TIJ juga amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kalian merasa resah? Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut Rabita. Resah ya? Aku bingung juga ngapain dia nyerang gue. Itu tolong tanyain Mar, kalau ente ketemu dia lagi kenapa Babe sih? Emang Babe ngapain dia gitu? Bukan top kali kau. Bukan ngetop kali. Ku bahas itu karena kau memang dobol, sinting, gila, sok pemberani, sok pejuang. Pansos dari kasus-kasus yang lagi viral. Kan itu kau. Selebih dari itu nggak ada. Apa-apa, prestasi kau apa? Coba tunjukkan ke TIJ. Kau sampah, Aldo. Yang nggak bisa didaur ulang. Ngaca, sengkuni. Jangan ngaku pejuang. Ya. Itu si Umar berani ketemu sama TIJ. Si Alwi berani ketemu sama TIJ. Walaupun TIJ harus diborgol dulu. Kau kenapa nggak datang nanya langsung ke muka gue? Takut lu? Ya. Terus ngenobol lagi. Kami ini para habaib ini cucu Nabi. Ini buktinya ada Habib nih yang siap masuk ke kandang singa, masuk ke kandang binatang buas. Tapi dengan syarat Kiai Imad juga harus masuk ke kandang binatang buas. Kan Kiai Imad nggak ngaku cucu Nabi. Kaulah itu yang ngaku cucu Nabi. Kaulah yang masuk ke kandang singa. Jadi gimana sih otak kalian? Biasanya orang botak itu cerdas. Baru tahu saya ada orang botak nggak punya otak. Hah? Ya, mudah-mudahan si botak Aldo dirahmati Allah. Ya, supaya dimudahkan segala urusannya. Ngeledek orang di konten-konten dia, ngehina orang, suka sekali ketika dihina. Gua belum pun ngehina dia, gua bilang kenyataan, Aldo botak, kan betul. Gua nggak ngeledek dia, nggak ngehina dia, nggak fitnah dia. Lu Aldo botak, gua bilang. Ya kan kenyataan. Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan bukan fitnah. Terus gua bilang lu botak gitu. Apakah itu ledekan? Misalnya kibin-kibin nih, TIJ hitam. Gua nggak merasa mereka sedang meledek gua. Memang kenyataan gua hitam. Kalau mereka TIJ putih, bersih, bibirnya merah, itu fitnah. Waduh, putih sekali TIJ, fitnah. TIJ hitam, TIJ dekil, memang gua kayak gitu. Jelek, pesek, bibir hitam, memang kayak gitu gua. Gua nggak akan marah karena dia ngomong kenyataan. Gua pastiin Mar, yang nunggangin TIJ itu kaum sebelah sonono. Gua pastiin. Satu marga sama dia fitnah. Aventador 007, Al-Habib Muhammad As-Saqaf, Al-Habib Muhammad Asgaf, kau fitnah sebagai Syiah. Itu masih keluarga kau. Apalagi kami-kami. Ya. Mau bukti nih. Bacot itu, Allah. Apakah bacotnya mereka di konten itu? Coba bacot kau buktikan dulu do. Baru kau tanyakan bacotku. Sesuai nggak kalau ketemu begitu bacotnya? Sesuai nggak kalau ketemu? Ketemu nah. Katanya mau ngomong depan mata gua, depan muka gua, coba. Ketemu noh. Ya guys ya, sama orang-orang yang goblok sok pintar itu hati-hati. Ya hati-hati guys sama orang-orang goblok sok pinter. Salah satunya si Bahar dan juga si Aldo ini. Itu orang goblok sok pinter, hati-hati. Ya narasinya hati-hati. Mereka suka nipu-nipu, tukang fitnah. Ntar ketemu di tengah nangis-nangis lagi. Jangan nangis-nangis lagi ntar. Belum pun ketemu dan nangis-nangis lagi, kan fitnah. Dia mau framing gua di penjara nangis-nangis. TIJ kenapa lu hitam? Karena TIJ nggak pakai filter. Ini kamera gua, kamera jujur. Nggak pakai filter nih. Nggak pakai lipstick. Nggak pakai alis, pensil alis. Nggak pakai bedak. Gitu, makanya TIJ hitam.
Gitu. Tapi ada kejadian nih. Ada orang, dulu teman gua, kemudian tiba-tiba jadi kibin. Nah, dia bilang, kenapa lu hitam ya katanya. Ya memang saya hitam bang, cuman agak putihan sedikit karena saya pasang lampu gitu. Saya pasang lampu lighting gitu. Pas dia ketemu sama gua, ya subhanallah, gua nggak ngejek, cuman dia ngomong ke gua itu macam dia putih sekali gitu. Pas ketemu TIJ, ternyata dia lebih hitam dari gua. Nah, gua hitam memang, tapi dia lebih hitam lagi. Kalau gua hitam doff, kalau dia kilat, tahu nggak hitam kilat? Mengkilap. Jadi gua ini yang hitam salaman sama dia beda, langsung beda. Pas dia sodorkan tangan, gua sodorkan tangan, beda gitu. Jadi di situ gua agak putihan sedikit. Nah jadi gua heran, motivasi dia bilangin gua hitam apa gitu? Atau dia mungkin terobsesi menjadi sosok yang kulit putih tapi tanpa upaya sedikit pun, minimal mandilah gitu. Ya hitam metalik. Kalau gua kan hitam doff, kalau dia hitam metalik gitu. Terus ternyata ente hitam ya, Bal ya? Iya saya hitam, saya bilang. Saya nggak lanjutin. Kamu hitam juga. Saya nggak gitu. Saya cuman tersipuh. Saya mau ngakak nggak enak. Saya di situ menderita sekali. Mau tertawa, saya pinter menjaga perasaan orang. Nah, dia nggak jaga perasaan saya. Ya, mungkin dia ngatain saya hitam itu ngeledek. Kalau saya pribadi nggak. Ya, kalau saya pribadi enggak. Saya sudah tunjukkan kemarin melalui video short unek-unek saya. Saya sebenarnya ingin jadi hitam lagi. Makanya aku bilang sama kalian, Kibin, gua itu dikasih seperti ini hitam ini bukan hina. Bahkan bukan hitam, gua nggak terlalu hitam. Enggak. Ya kan? Nggak terlalu hitam. Kalau si Bahar kalau lagi live gimana mukanya? Hah? Kalau lagi di video yang upload, itu kan bisa diedit. Kalau lagi live gimana? Hitam kan? Ya, kalau si Bahar kan pakai pemutih. Kalau gua ngapain pakai pemutih? Kan nggak bergetah. Kan nggak kusam. Kalau kusam ya pakai pemutih, gua nggak perlu itu seperti itu. Jadi warna kulit itu, pembahasan warna kulit itu adalah pembahasan zaman dulu. Periode Perang Dunia Pertama, periode awal-awal Perang Dunia Kedua, periode pasca Perang Dunia Kedua, itu masih rasis warna kulit. Sekarang nggak lagi kawan. Kita percaya diri itu perlu, ya. Yang nggak boleh itu nggak tahu diri. Percaya diri boleh. Kalau nggak percaya diri gimana orang lain mau percaya sama kita? Tapi jangan bohong. Percaya diri boleh, asal jangan nggak tahu diri. Iya, kita kaya dari hasil ngemis, jangan ngaku punya uang sendiri. Kita masih minta-minta sama orang, jangan ngaku orang kaya. Masih ngemis sana sini, jangan pamer mobil mewah. Ya, itu maksud saya, Bang. Ya. Kalau nggak percaya diri, siapa yang mau percaya sama kita? TIJ lagi nih ngomong, siapa yang mau percaya sama TIJ kalau kita nggak percaya diri? Yang penting kita percaya diri. Ya, jangan merasa berkecil hati ketika orang lain beli mobil. Ketika tetangga kita beli motor baru, jangan kita sakit hati. Yang penting percaya diri dan juga percaya ilahi. Percaya diri dan juga dibekali dengan tahu diri. Jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Ya.